sonan kusumido sungido tura mamarita sama Tuhan merinde Tuhan memuji Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam Sapa HKBP Kebun Jeruk. Hari ini hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025. Kita akan menikmati firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada kesempatan ini tertulis dalam Amsal 29 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak hal yang membuat kita takut di dalam kehidupan ini. Kita takut akan sakit penyakit, kita takut akan kegagalan di dalam usaha, pekerjaan, dalam studi. Mungkin juga kita takut akan adanya suatu bencana atau musibah atau kejutan-kejutan apa saja yang tidak kita harapkan dapat terjadi dalam hidup kita, yang merugikan atau yang mengganggu hidup kita. Namun ada juga hal yang membuat atau faktor yang membuat kita takut dalam kehidupan ini, yaitu manusia sendiri. Kita adalah makhluk yang bersosial. Kita berinteraksi dengan sesama kita. Kita mulai dari keluarga kita, persahabatan, lingkungan pekerjaan, dan juga dimanapun kita berinteraksi dalam berbagai komunitas yang kita ikuti atau kita yang berperan di dalamnya. Tentu kita tidak terlepas dengan perbedaan pendapat, tidak terlepas dengan perbedaan cara pandang dan juga perbedaan selera, sehingga hal itu membuat ada rasa tidak nyaman, tidak enak, bahkan bisa menimbulkan perselisihan dalam hidup kita. Tentu orang-orang yang tidak setuju dengan kita, tidak seide, tidak sepikiran, kadang-kadang bisa mengganggu hidup kita. Setiap orang tidak secerdas yang kita pikirkan atau tidak sebijak yang kita harapkan dalam hidup kita. Tentu kita boleh pastikan bahwa diri kita adalah orang-orang yang bisa menerima perbedaan, di mana perbedaan adalah suatu kekayaan. Sekalipun itu perbedaan adalah sesuatu yang mungkin kita tidak setujui, tapi bukan berarti kita menjadi bermusuhan dengan orang-orang yang mengungkapkan atau mengatakan pendapat atau ide yang berbeda. Namun kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu, di mana ketika ada orang yang tidak sependapat sih dengan kita, atau juga yang tidak suka dengan kita, sehingga hal itu bisa menjadi ancaman kepada kita. Jadi ada saja manusia yang hadir atau yang berada di sekitar kita yang dapat mengganggu hidup kita, mengganggu kenyamanan atau keamanan hidup kita. Ada saja orang yang iri kepada kita, ada saja orang yang suka menghakimi kita, menjudge kita, atau memberikan penilaian kepada kita yang berlebihan atau tidak pada tempatnya. Mungkin kita juga kadang khawatir kepada orang lain, atau kita mengalami trauma masa lalu dengan beberapa orang, sehingga kita tidak nyaman berada di sekitarnya, atau bahkan kita jadi takut kepadanya. Dan juga kita kadang-kadang takut kepada orang yang mau menolak kita, dan mungkin juga kita takut kepada orang-orang yang akan
atau yang menindas kita, atau yang menganiaya kita, atau ketika kita berada di satu lembaga atau pekerjaan, kadang-kadang ada saja orang yang memberikan penekanan kepada kita atau tekanan, sehingga kita kadang-kadang bekerja di bawah tekanan. Itu adalah suatu rasa atau pengalaman yang sangat tidak nyaman. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, tentu hal itu hal yang wajar dalam kehidupan kita. Namun kita perlu, kalau kita itu tidak perlu takut kepada orang-orang yang kita dengar atau saya sebutkan tadi semua. Karena ketika kita takut kepada orang, itu adalah ketakutan yang tidak beralasan. Meskipun mereka memiliki kekuatan-kekuatan yang mungkin berada di atas kita, tetapi kekuatan-kekuatan itu tidak beralasan untuk mengintimidasi kehidupan kita. Itu sebabnya ketika kita hidup di dalam kehidupan kita, dalam beraktivitas sehari-hari, ketika kita mengalami ketakutan yang demikian, maka ini justru merugikan kita. Ini sesuatu yang sangat mengganggu hidup kita, sehingga ini menjadi jerat bagi kita. Coba kita bayangkan kalau kita dijerat oleh ketakutan dan kita hidup dalam penjara ketakutan, maka hal ini tidak memberi suatu suasana yang sehat dalam hidup kita. Bahkan ini dapat menyengsarakan hidup kita dan membuat kita tidak nyaman. Bahkan kita tidak bisa melakukan produktivitas kita dengan baik. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, itu sebabnya diingatkan oleh orang bijak dalam Amsal ini bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita taat kepada Tuhan, maka kita memiliki kekuatan dari Tuhan, dan tidak ada alasan bagi kita untuk takut kepada kekuatan-kekuatan dari manusia itu sendiri. Dan kita tahu bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi, menyertai kita, sebab kuasa Tuhan jauh melebihi dari kuasa manusia dalam bentuk apapun. Dan ketika Tuhan melindungi kita, Tuhan tidak pernah lupa memberikan firman-Nya, dan firman-Nya inilah yang memberikan nasihat, bimbingan, arahan, kekuatan bagi kita. Bahkan firman-Nya itulah kehidupan bagi kita, yang membuat kita menjadi hidup bijaksana, sehingga kita bijak, cerdas, tangkas untuk menghadapi segala sesuatu, dan kita bisa mengantisipasi segala ancaman, gangguan, tantangan dalam hidup kita, sehingga kita tetap kuat, tangguh, dan berani dalam menghadapi apapun atau siapapun. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Tuhan. Untuk itu, jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Dia memiliki kuasa yang lebih besar dari segala sesuatunya. Tetapi kita jangan jadi anggap enteng atau memandang yang lainnya itu tidak memiliki kekuatan. Dunia ini, ancaman itu memiliki kekuatan yang bisa mengganggu hidup kita. Tetapi yakinlah bahwa firman Tuhan akan memberikan kebijaksanaan bagi kita, sehingga kita tetap berhati-hati, waspada terhadap segala ancaman apapun dari siapapun, apapun itu. Dan kita yakin kalau Tuhan yang menguatkan kita, maka Tuhan akan menyelamatkan kita dan memberikan perlindungan bagi kita dari segala ancaman, gangguan, atau tentangan yang boleh datang di dalam kehidupan kita. Percayalah kepadanya dan Dia akan melindungi. Amin. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang menyertai kami, yang menguatkan kami. Kami percaya Tuhan selalu melindungi kami, sehingga kami tidak takut apapun atau dengan siapapun. Karena kuasa-Mu lebih besar dari segala sesuatu, dan Engkaulah yang maha kuasa, yang dapat mengatasi segalanya. Firman-Mu yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kami, itulah yang menguatkan kami untuk menghadapi segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan untuk akhir pekan ini yang Tuhan permalukan bagi kami. Tuhan berkati setiap umat-Mu ya Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan berikan kepada mereka semua kesehatan, panjang umur, dan sukacita selalu. Berkati yang sakit agar mereka pulih, berkati yang kuat agar mereka tetap kuat dan bersyukur kepadamu. Berkati yang mulai anak-anak sampai lansia agar semua tetap terpelihara dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-mu sekalian. Amin.